Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimain ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya kita bersama di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah, bisa bertemu muka, yang mudah-mudahan pertemuan kita dalam kesempatan ini menambah khazanah keilmuan kita dan tentunya yang sangat kita harapkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Dengan harap tentunya mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan juga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariah atau transaksi-transaksi yang haram, yang kadang-kadang transaksi ini tanpa kita sadari ternyata ada di keseharian kita. Ya, dan ini berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya yang kita mengupas tentang transaksi-transaksi di bank, di asuransi dan lain sebagainya. Sekarang lebih spesifik kepada transaksi-transaksi yang sifatnya operasional kita. Dalam bahasa yang lain kadang ini diistilahkan dengan ini adalah ilmu hitam dalam transaksi yang diharamkan. Nah, kadang-kadang juga diistilahkan dengan transaksi-transaksi yang yang tadi ilmu hitam dalam transaksi-transaksi kontemporer. Kadang juga ada yang mengistilahkan dengan transaksi-transaksi gelap, ya, dan juga yang lain sebagainya. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Like Monday, dan mari kita simak bersama-sama materi transaksi-transaksi yang diharamkan. Mudah-mudahan manfaat. Kalaupun nanti ada di antara kita yang ternyata Ustadz sudah terlanjur melaksanakan transaksi seperti ini, maka kita bisa dengan sedikit demi sedikit kita merubahnya. Sekarang kita masuk yang kedua. Sebagaimana tadi kita bahas di pengantar bahwa transaksi yang diharamkan atau ilmu hitam dalam transaksi itu ada 7. Yang pertama adalah maisir, maghrib, ya. M-nya adalah maisir. Yang kedua adalah A. A itu adalah aniaya. Bahasa Arabnya zulmun. Ya. Kenapa kita menggunakan bahasa Indonesianya? Ya supaya gampang menyebutnya. Ya karena kalau zulmun kan DZ, ya. Kalau aniaya kan A. Jadi gampang, jadi maghrib, nyambung gitu. Tapi kalau pakai zulmun MDZ jadi susah nyebutnya gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan kita saja, ya, untuk memudahkan kita mengingat-ingatnya. Yang penting substansinya kita sama-sama memahami dan kita berusaha untuk menghindarkan diri dari transaksi yang diharamkan oleh syariah ini. Nah, berbeda dengan maisir, aniaya ini, ya, ini langsung berhubungan antara si penjual dengan pembeli. Ya, jadi segala macam transaksi, aniaya itu adalah segala macam transaksi, di mana di dalam transaksi itu ada unsur aniayanya, ada unsur kezalimannya, baik yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli maupun sebaliknya pembeli kepada penjual. Dan aniaya ini, ya sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, itu secara garis besar terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama adalah aniaya atau zulmun pada proses transaksinya, dan yang kedua adalah aniaya atau zulmun pada objeknya. Nah, ini ada 2 nih. Kita akan kupas yang pertama dulu. Aniaya pada proses transaksinya. Ini yang pertama. Yaitu bisa terjadi pada proses transaksi jual beli maupun sewa menyewa, di mana penjual memaksa, ya, kepada pembelinya untuk membeli barang yang dijualnya. Emang ada Pak Ustadz, ya, jual beli barang dengan paksa? Ada.
Ya, bisa terjadi, bisa ya. Baik dalam transaksi kontemporer maupun dalam transaksi tradisional. Nih, contoh ya. Ada orang yang bercerita di satu pasar malam, ya, ada seseorang yang datang ke pasar malam tersebut. Masuklah dia ke pasar malam tersebut. Dari pasar malam itu ada yang jualan sepatu, ya, sepatu di emperan gitu kan, dia jualan sepatu. Tempatnya agak agak misah dengan tempat yang lain, sepatunya memang bagus-bagus gitu. Tapi kemudian ada ketika yang beli, kan yang beli tidak banyak tuh, sepi. Ada yang membeli, misalnya anak dia masih remaja gitu kan. Dan kemudian yang jual itu orangnya badannya gede, besar gitu. Kemudian lihat-lihat dia, dicoba, ya coba aja dulu segala macam, udah dicoba segala macam, ditanya harganya ternyata mahal. Wah mahal, kan nggak jadi tuh. Kang maaf nggak jadi deh gitu kan karena mahal. Si penjualnya malah, oh nggak bisa. Kamu udah coba segala macam, saya rugi dong. Kalau sudah dicoba nggak bisa harus dibeli. Ya, nah kemudian yang penjualnya kan badannya gede, yang membeli badannya kecil gitu kan. Yang beli badannya kecil punya teman, dia bawa teman ya, tapi temannya lebih kecil daripada dia. Ya akhirnya nggak bisa berdua, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah dia terpaksa membeli karena dipaksa oleh si penjual. Padahal seharusnya kan kita tawar-menawar mencoba sepatu dan lain sebagainya selama tidak kita rusakkan dan mencoba yang wajar ya. Itu masih boleh saja kan, di toko juga sama seperti itu. Nah, ini adalah jual beli yang mengandung unsur aniaya pada prosesnya, dipaksa. Ya. Atau kalau saya sebagai seorang dosen gitu ya, saya punya ngajar mahasiswa, saya bikin buku gitu. Ya, yang saya bilang kepada mahasiswa, kalau yang tidak beli buku saya, nilainya D misalnya ya, atau E gitu ya. Nah, saya ada unsur paksaan. Nah, untuk membeli buku saya tersebutnya, maka kalau itu juga bisa masuk dalam kategori aniaya. Mungkin bisa juga kan kalau mahasiswa yang tidak mampu, mungkin ya tidak harus beli, mungkin bisa pinjem ke kakak tingkatnya, ya atau mungkin bisa motokopi di bagian-bagian tertentu dari bab-bab tertentu yang sangat penting karena mungkin dia tidak mampu dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada paksaan. Ya, atau juga kategorinya ini contoh yang lain lagi, ya. Contoh yang lain lagi dalam kondisi maksa. Ya, pernah suatu ketika, ini pengalaman saya di dalam bis kota gitu ya, masuk ke dalam bis, kemudian ada yang jualan barang gitu. Barangnya di display sama dia, bagus sekali gitu. Ya, tetapi kemudian dia ngider gitu kan, naruh barang ke para penumpang gitu. Ini memang udah lama sih, beberapa tahun yang lalu. Ya kita kan namanya itu kan, ya kita lihat-lihat buka gitu. Ternyata udah kita buka begitu, ya padahal kita nggak kita buka, kita sobek plastiknya enggak, cuman kita lihat gitu aja gitu ya, karena udah kita lihat-lihat begitu, dia paksa harus beli. Nah ini juga masuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur aniaya atau zulmun ya, maka ini termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Nah, transaksi zulmun yang kedua, aniaya yang kedua itu adalah zulmun atau aniaya pada objeknya. Wah, tadi kan pada prosesnya. Nah, yang kedua kita lihat adalah dari sisi pada objeknya itu sendiri. Nah, aniaya pada objek itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pada harga, yang kedua pada barang, dan yang ketiga pada timbangan atau takaran. Nah, pada harga ya, faktor transaksi zulmun yang terjadi itu pada harga itu, contohnya adalah seperti di zaman jahiliyah itu, yang sampai sekarang juga ternyata masih ada. Ada jual beli yang namanya bai'un najashi. Apa itu bai'un najashi? Bai'un najashi itu adalah jual beli di mana saya sebagai penjual itu mendisplay barang di meja misalnya, ya. Kemudian pembeli pada berdatangan ke meja saya. Nah, saya sebagai pedagang, saya pengen pembeli itu membeli barang saya dengan harga yang mahal. Saya misalnya jual beli pulpen misalnya. Ini pulpen saya display, ini pulpen yang unik. Karena saya pengen dapat keuntungan mahal, saya panggil teman saya, Kang Firman, ya, Kang Agus, Kang siapa segala macam. Ada apa Ustadz? Gitu kan? Tolong pura-pura tawar ya pulpen saya nih. Ini mungkin pulpen harganya 100.000, tapi saya suruh mereka menawar 350.000. Ya. Paling murah 300.000. Semurah-murahnya 250.000. Untuk apa? Untuk mengelabui image para pembeli yang sebenarnya. Jadi Kang Firman, Kang Agus segala macam ngumpul di meja saya, ya nanya ke saya berapa Kang? 350.000. Tawar-tawar udah 250, oke gitu. Terjadi transaksi fiktif antara saya dengan Kang Firman, saya dengan Kang Agus, saya dengan yang lain-lain.
Sehingga si pembeli yang asli yang berdatangan ke meja saya, itu image-nya terkontaminasi, tertipu dengan transaksi palsu ya, yang saya lakukan. Ini namanya bai'un najashi. Akhirnya dia juga ikut membeli. Membeli pulpen yang harusnya harganya 100.000, dia bayar dengan 300.000. Ya bayar ke saya 300.000, saya kasih pulpennya, nih gitu kan. Dia tidak tahu bahwa ini harganya 100.000. Dia tertipu di situ. Maka saya melakukan aniaya kepada si pembeli tersebut, harusnya dia membayar 100.000, dia sekarang membayar 300.000. Ini namanya bai'un najashi di zaman jahiliyah, dan sampai sekarang masih ada. Coba lihat di pasar malam tuh, yang jualan jam, di display jualan apa segala macam. Cuma memang sekarang karena faktor teknologi sudah mulai semakin canggih, orang bisa ngecek harga gitu ya. Yang KW berapa, yang ini berapa, segala macam berapa, jadi informasinya lebih berimbang. Tapi itu terjadi ya. Nah, kalau di yang sekarang masih terjadi apa? Tender fiktif ya. Jadi saya sebagai perusahaan ingin memasukkan memperbaiki AC di kantor saya, mungkin ada 10 atau 15 atau 20 unit AC gitu ya. Maka saya buka tender. Yang ikut tender 5 perusahaan. Tapi 5 perusahaan ini sebenarnya fiktif, hanya satu perusahaan aja. Coba pakai nama A, B, C, D, E. Mereka ikut, kemudian meninggikan harga semua, hanya salah satu yang diturunkan sedikit harganya. Maka yang sedikit itu menang. Padahal mereka setali tiga uang gitu ya. Artinya mereka semua adalah sama, mereka sengaja meninggikan harga, dan satu yang diturunkan supaya satu yang menang nanti mereka bagi-bagi di antara mereka. Jadi itu pada harganya. Nah, yang kedua adalah pada barangnya ya. Pada barangnya itu seperti barang itu tidak sesuai dengan contoh atau tidak sesuai dengan brosur yang dicontohkan. Dan ini sering terjadi, baik transaksi kontemporer maupun transaksi tradisional. Ini pengalaman pribadi saya, para sahabat Asa TV. Jadi suatu ketika saya pernah naik sepeda motor, ya, sama istri saya boncengan, kemudian ada yang jualan duku, ya, duku murah gitu, dan kata kan karena di rumah lagi ada tamu keluarga dari kampung datang gitu kan, saya melipir aja tuh ke jualan duku. Saya bilang ke istri saya, coba manis nggak dukunya? Kalau manis beli ya 2-3 kilo lah gitu ya. Nah si abangnya ternyata denger, manis koneng gitu kan, sambil ngasih sampel ke istri saya tuh. Sama istri saya diambil tuh sampelnya, dicoba sama istri saya, manis. Jadi istri saya bilang manis, makan dukunya itu sambil ngelihat saya. Saya nggak tahu tuh manisnya manis dukunya atau manis karena ngelihat sayanya ya. Anggaplah dia manis makan dukunya, sehingga karena manis ya udah beli Kang 3 kilo gitu. Diserok lah tuh sama si Akang dari karung, dimasukin ke dalam plastik, ditimbang 3 kilo. Di bayangan saya, wah sambil naik motor pulang ke rumah, sampai rumah nih makan duku manis. Nah udah sampai rumah, ditaruh di tempat buah sama istri saya. Pas udah taruh di tempat buah, saya makan, astagfirullahaladzim, asem, ya. Saya obrak-abrik, yang lain juga asem semua. Padahal sampelnya manis. Maka saya teraniaya dari sisi kualitasnya. Jadi aniaya juga tadi macam-macam. Ada dari sisi harga, orang teraniaya harusnya beli 100.000, dia mengeluarkan 300.000. Dari sisi barangnya juga kualitasnya, yang harusnya dapatnya yang manis, tapi ternyata dapatnya yang asam. Atau bisa juga contohnya dari sisi brosur tuh. Kadang-kadang juga ustadz-ustadz yang menawarkan produk umroh kurang hati-hati juga. Umroh 1.600 US dollar gitu ya. Wah, fasilitasnya segala macam. Nggak taunya pesawatnya 3 kali transit gitu kan. Capek jamaahnya, kasihan, transitnya pun berjam-jam di negara orang. Pesawatnya juga, waduh, gonta-ganti repot, capek gitu ya. Nah, maka ini masuk dalam kategori belum lagi nanti hotelnya gitu kan. Bintang 3, betul bintang 3, tapi jauhnya dari haram ampun-ampunan gitu ya. Jadi ini harus juga kita berhati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kategori aniaya ini. Nah, aniaya yang ketiga itu adalah dari sisi takaran dan timbangan. Nah, takaran dan timbangannya teraniaya kita sebagai pembeli. Di tulisannya gitu kan, ada tuh suka tuh jualan buah gitu kan, mangga ya, 3 kilo 25.000 rupiah gitu. Ya, kita melipir ke situ, manis nggak bang? Manis Kang, coba aja gitu kan. Nggak usah coba deh, timbang aja. Gitu. Ya udah, kita 25.000 kita bayar, ditimbang. Kok orang kita yang awam ngelihatnya kok
25.000 3 kilo kok cuma segitu ya. Maka kita tanya, Kang itu timbangannya benar apa enggak gitu kan? Malah dia marah, Pak kalau mau yang timbangannya benar sana tuh di dalam harganya 45.000 gitu kan. Dalam hati kita kan, lah yang salah siapa ya? Kok galakan dia ya? Jadi 3 kilo, dia iklannya jelas 3 kilo, kecuali ada kan yang jualan jeruk mandarin tuh ya, Rp 10.000 gitu kan per kantong. Dia tidak menyebut sekilo, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia menyebut 1 kilo Rp 10.000, ketika ditimbang tidak sampai sekilo, nah itu masuk dalam kategori transaksi yang dilarang, dan Allah berfirman kepada kita, wailul lil mutaffifin. Ya neraka wel bagi orang yang berbuat curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastaufun. Itu orang yang ketika menimbang buat dirinya dia sempurnakan, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, dia merugikan orang lain. Nah, ini mencurangi takaran dan timbangan bagi orang lain, ini berarti orang lain itu teraniaya. Jadi intinya aniaya itu ya singkatnya terbagi dua. Yang pertama pada prosesnya, paksaan dalam jual belinya. Yang kedua pada objeknya. Yang pada objeknya terbagi tiga. Ada aniaya dari sisi harga, ya harusnya 100.000, kita mengeluarkannya 300.000. Kita teraniaya 200.000. Dari sisi kualitas barangnya, harusnya dapat kualitas yang manis seperti duku tadi, ternyata dapatnya yang asam. Atau yang ketiga dari sisi takaran dan timbangan, harusnya 3 kilo, ya, ternyata ditimbang cuma 2,5 kilo misalnya. Maka itu adalah kategori yang aniaya. Ini adalah ilmu hitam dalam transaksi yang diharamkan oleh syariah. Nah, sahabat Asa TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu kita sangat terbatas, maka sementara bahasan kita baru sampai di sini saja. Dari 7, maisir, aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil, kita baru 2. Ya. Nanti insya Allah di kesempatan selanjutnya, kita akan melanjutkan transaksi yang diharamkan atau transaksi ilmu hitam yang diharamkan ya dalam insya Allah I Love Mandi di waktu yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, dan saya doakan mudah-mudahan seluruh sahabat Asa TV yang menyaksikan acara ini diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dan insya Allah dijaga ya kehidupannya dari segala wabah dan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا
سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على
الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang spesial. Mungkin sebagian kita mengira spesial karena kita masih pandemi, kita masih kena krisis dan lain sebagainya. Tapi mari Al-Fakir mengajak untuk berpikir lebih positif. Yang Al-Fakir maksud spesial adalah bahwa kita masih berjumpa dengan Ramadan. Itu artinya spesial. Itu artinya kita diberi kesempatan untuk berprestasi. Itu maknanya bahwa kita mesti sadar ketika kita bersentuhan dengan bulan Ramadan, itu bersentuhan dengan Al-Quran. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, sahabat asa, itu selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik, malam yang menjadi turunnya Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar, malam terbaik. Dan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, menjadi bulan yang terbaik. Maka ketika kita bersentuhan dengan bulan yang terbaik ini, itu maknanya kita berpeluang, punya potensi untuk menjadi yang terbaik. Dan itulah maknanya kita mesti gunakan dengan sebaik-baiknya peluang kebaikan ini. Sahabat asa, ini adalah peluang yang luar biasa. Karena bisa jadi kita miss dengan peluang harian kita sepertiga malam. Itu hari terbaik. Ya, setiap hari. Tapi kita kadang lewat. Sepekan sekali kita dikasih hari Jumat, kita juga kadang terlewat. 1 bulan sekali kita dikasih Ayyamul Bait 3 hari. Kita disunahkan berpuasa dan menghidupkan dengan kebaikan di malam-malamnya. Kita juga kadang lewat. Nah, sekarang kita diberi bulan Ramadan. Inilah bulan produktivitas. Barangkali sebagian kita merasa, aduh, sulit. Masih pandemi, sulit kita nggak bisa optimal. Sebagian kita merasa ini adalah terkekang dengan kondisi itu. Mari kita balik bahwa saatnya kita produktif di sini.
Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia berpotensi terperangkap dalam kerugian. Untuk keluar dari kerugian itu kita mesti menggunakan peluang untuk produktif. Makna produktif itu sangat banyak. Dan karena menjadi orang baik di bulan Ramadan menjadi biasa. Berpuasa itu menjadi biasa. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin luar biasa. Tapi bulan Ramadan biasa aja. Salat malam kita menjadi biasa, artinya ringan. Bersedekah menjadi biasa. Baca Al-Quran menjadi biasa. Yang di luar bulan Ramadan menjadi luar biasa, di bulan Ramadan menjadi biasa. Itu artinya Allah menginginkan kebaikan kita naik. Ya, gak cukup segitu, ayo naikkan lagi. Maka inilah peluang untuk fastabiqul khairat. Jika kita punya keluangan waktu, berarti gunakan. Inilah investasi, produktivitas. Kita punya kelebihan harta, kita bukan kelebihan maknanya kita cari sisanya, kita lebihkan untuk diberikan, untuk sharing. Kita punya ide, ada yang punya kesempatan mengajar, ada yang dilebihkan dia dalam menekuni Al-Quran, membaca, kemudian menadaburi, mengajarkan. Ada yang mendapatkan peluang untuk berbagi dengan hartanya, ada yang mendapatkan peluang berbagi dengan kata-katanya, ada yang berbuat baik pada orang tuanya, guru-gurunya, memuliakan anak istrinya, menghormati tamu, tetangganya, dan memakmurkan masjidnya dengan kegiatan-kegiatannya. Ini adalah produktivitas. Jika di bulan Ramadan ini kebaikan dianggap biasa, itu karena Allah merekayasa supaya terasa ringan. Mari kita naikkan leverage-nya lebih tinggi lagi. Agar bulan Ramadan ini adalah bulan produktif. Dan karena produktif di bulan Ramadan, di saat yang sulit, tetaplah akan menjadi mudah karena Allah memudahkan. Mudah-mudahan menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita. Allah berkahi kita, amal baik kita diterima, dan kita menjadi yang terbaik karena bersentuhan dengan keberkahan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.